Saya ini membaca ini perlu dicontoh di Jakarta. Jadi begini ceritanya. Ini kebetulan ada yang bersinggungan langsung dengan saya waktu saya tugas di Ambon. Jadi saya itu di Ambon waktu PNS diangkat, tamat dari kuliah di Jakarta. Pengangkatan saya di Ambon PNS-nya masih mencari angkatan, bukan masih honor di sana. Keberanian saya tahun 90 itu ya, saya sekarang gak heran kenapa saya berani ke sana ya. Orang Jawa Timur, saya Jawa Timur Pak. Jadi mungkin dikatakan bonek itu masih bonek. Ternyata di sana diangkat 2 tahun saya mengabdi di IAIN dulu waktu ngajar di IAIN di UIN cabang dari Ujung Pandang waktu itu. Selama 2 tahun saya honor, itu belum diangkat itu. Akhirnya diangkatnya di Kanwil. Allah ngasih kemudahan, diangkat di Kanwil. Nggak pernah tes itu, mengganti pensiun gitu. Saya disitu jadi kasih kemesitan. Ini ada hubungan dengan ini nih. Jadi kasih kemesitan. Saya hanya 2 tahun jadi staf, jadi kasih kemesitan. Nah, kemesitan itu ada satu buku yang diterbitkan oleh Pusat Kementerian Agama, namanya Pola Pembinaan Kemesitan. Buku hijau, biru warnanya begini. Pola Pembinaan Kemesitan itu sekarang juga diterbitkan lagi. Ya mungkin nggak ada dananya bagaimana atau gimana, pokoknya saya katakan tadi begitu. Kalau sudah tingkat pusat ya sudah garuk. Nah itu di buku Pola Pembinaan Kemesitan itu ada yang namanya masjid bersejarah, tingkatan-tingkatan masjid, ya, dengan tingkatan masjid. Jadi kalau masjid yang di desa namanya masjid Jame. Jadi satu desa pasti ada nama induk namanya masjid Jame. Ciri khas masjid dengan musola beda. Kalau musola untuk sholat jamaah, tapi masjid ciri khasnya untuk jumatan. Jadi satu desa pasti ada masjid induk yang dinamakan masjid Jame. Itu di Pola Pembinaan Kemesitan ya. Nanti akan mengarah ke sini. Ya, ini Jakarta kalah dengan kita ini. Jakarta kalah. Mengarah ke sini nanti. Jadi di satu desa pasti ada satu masjid namanya masjid induk di desa untuk jumatan seluruh desa. Namanya masjid Jame. Kenapa kan masjid Jame? Namanya masjid Jame. Ini nggak bisa, nggak apa-apa deh. Masjid Jame, oke. Jadi masjid Jame itu, ya dengerin ya. Masjid Jame itu masjid induk. Nah, tapi sekarang sudah berubah lagi, satu desa ada 3 masjid atau 4 masjid untuk jumatan semua, kan desanya luas. Sudah berkembang sekarang perkembangan. Tapi menurut Pola Pembinaan Kemesitan yang terbitkan oleh Kementerian Agama, yang penting harus ada masjid namanya Jame untuk jumatan seluruhnya. Yang kedua, misalnya di atasnya lagi habis desa namanya kecamatan, namanya masjid besar. Dulu zaman dulu di tiap-tiap kecamatan itu sampainya pasti ada masjid. Zaman Belanda ada masjid. Pasti ada masjid di tingkat kecamatan, di samping kantor camat atau kantor KUA, pasti ada masjid. Masjid itu untuk masjid besar namanya, ya gitu kan, Bang. Naik lagi ke tingkat kabupaten atau kota, ya masjid agung, ya ini begitu. Pasti di samping yang namanya kan Kemenak atau samping itu, samping alun-alun misalnya pasti ada masjid agung dan seterusnya. Masjid provinsi, pokoknya setiap tingkatan pasti ada satu masjid induk. Itu udah sejak zaman Belanda, itu aturan Belanda. Selain tingkat-tingkatan masjid itu ada namanya masjid bersejarah. Nah, itu tuntunan dari Kementerian Agama mulai ke sini. Masjid bersejarah itu perlu digali, ya perlu dibukukan seperti ini supaya tahu sejarahnya. Di jalan. Jadi ini mungkin tingkatan Lebak Pak ya, Kabupaten ya, Banten ya, ini provinsi tingkatan ini. Kalau kita di Jakarta Barat, misalnya penyuluh kita ini ada 1 orang atau tim ini beliau sendiri yang dia Herudin sendiri. Tapi kalau sampai 3 orang bikin tim atau 4 orang mencatat masjid bersejarah di kota Jakarta Barat misalnya, 4 orang tim ini datang ke masjid bersejarah Jakarta Barat itu mana aja sih? Ditulis sampai ini. Ini selain menjadi angka kita lagi untuk kredit koin kita, ini jadi sebagai penyuluh fungsional. Ini juga yang paling penting untuk masyarakat. Sampai mencetak begini juga nanti
dari seluruh pengurus masjid memiliki ini. Ya bukan bisnis, bukan masjid memiliki ini semuanya. Ya. Ganti stak. Penting sekali. Kalimatnya nggak tahu terserah. Penting sekali itu untuk referensi masyarakat itu. Jadi pengurus masjid ini termasuk mitra sampean semua untuk di lapangan. Kerja-kerja profesionalnya untuk menjadi penyelenggara profesional seperti ini ya seperti ide seperti itu. Saya memang lihat justru di Jakarta yang saya katakan yang pengamalan Pancasila tadi ya begitu, malah di kota-kota banyak situ. Kemarin saya ke mana ya dengan pokoknya saya pernah di luar Jakarta begitu. Justru pengamalan Pancasila itu banyak-banyak bukan di kantor di ini bawah-bawah seperti itu murni. Ini terima kasih nih Pak, ini ada ide-ide sampean semua. Jadi untuk meningkatkan profesionalisme, saya juga mendukung kalau sampean bikin tim untuk masjid itu untuk masyarakat loh ya nanti anunya informasi itu bukan digadakan untuk misalnya bisnis, bukan untuk masyarakat, sangat membutuhkan. Saya juga nggak tahu Jakarta Barat itu masjid yang bersejarah itu di mana, ya nggak tahu. Kalau di Ambon dulu kita pernah. Kalau ini tingkat provinsi katanya ini, provinsi dia. Ya. Kalau di provinsi Ambon dulu memang ada masjid bersejarah, kalian sampai pernah lihat di TV-TV yang bangun masjid aja untuk mendirikan itu apa namanya kubah. Untuk mendirikan kubah aja di Ambon itu diarak sambil memeluk kubah ya. Saya melihat sendiri, bukan kata-kata saya kasih ke masjid. Siapa yang bisa megang kubahnya ada pemahaman ada budaya apa misalnya seperti itu. Mengarah pada kemusyrikan. Ya, ini walaupun gak dikultuskan seperti yang menuhankan, tapi pahaman seperti itu ya, dihela situ sana. Jadi masjid bersejarah di Ambon itu kita inventarisir, saya juga begini minta seperti ini di Ambon. Nah, ini juga bisa dilaksanakan penyuluh kita yang ada di Jakarta Barat. Nanti kalau Jakarta Barat punya begini, saya yakin kota lain juga akan niru. Ya Rasulullah, ya Habiballah, harapan yang nyata, hidup bahagia, cinta yang utama di hati samanya, denganmu ya Rasul, rindu untuk bersama, padamu ya Rabbi, terkabul semoga. Ya Bashir al-Khair, ya Rasulullah, ya Dalil an-Nur, ya Habiballah, ya Habibal qalbi, ya khairal baraya, ya lijita bil haqqi, Rasul al-Hidayah.